Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat ya? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan paringi sehat awake, sehat batine, dan yang tidak kalah penting sehat dompete atau kantonge. Amin Allahumma amin. Ilahi mas tulil firdausi mengkaji kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka pada kali ini waktu fil kitab Musa kita mengkaji kisah daripada Nabi Musa alaihissalam. Nanti apabila ada hikmah-hikmah pelajaran yang terkandung di dalamnya, kita akan bisa membuat ibrah atau membuat uswatun hasanah untuk bisa kita amalkan. Wadhkur lan nuturo sira Muhammad fil kitab ing dalam kitab iki kitab Al-Qur'an Musa ing Nabi Musa innahu kana sak temene Nabi Musa karena iku ana Nabi Musa mukhlasan termasuk wong kang den bersihake wa kana rasulan nabiyya lan ana sapa Musa itu utusan Gusti Allah sekaligus para nabi. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di sini ada rasul, ada nabi. Perbedaannya rasul karo nabi, persamaannya adalah orang-orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang diberikan wahyu, rasul yang diberikan wahyu. Tetapi seorang rasul itu harus menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Tetapi kalau nabi tidak harus, melainkan apabila diikuti juga boleh. Rasul itu banyak, tidak hanya 25 orang. 25 itu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk mengimani salah satu daripada rukun
imam. Maka kita juga harus hafal Nabi yang 25 itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi menurut hadis-hadis mutabar, hadis-hadis yang sahih, bahwa jumlah Rasul itu keseluruhannya ada 315. Ada yang berpendapat 314 dan ada yang 312. Maaf, 313. Jadi Rasul ya, kalau Rasul kan Adam, Idris, Nuh dan sebagainya itu. Tapi kalau Nabi jumlahnya ada 124.000. Saya ulangi, Nabi menurut kaul itu ada 124.000 orang. Yang ada di dalam Al-Quran antara lain Nabi Sis. Nabi Set itu putranya Nabi Adam. Itu seorang nabi tapi bukan seorang rasul. Maka kalau nabi kita tidak wajib mengimani yang yang keseluruhan itu. Tapi rasul, kalau makanya itu kalau rasul sekaligus nabi gitu, kalau jawab guru kita dulu kalau menerangkan itu. Kemudian kalau rasul itu pasti nabi. Nah, yang wajib kita imani ya Rasul sekaligus Nabi ini yang jumlahnya 25 dari 315 orang. Adapun Nabi Musa ini termasuk Rasul yang 25 itu yang harus diimani, atau salah satu daripada rukun iman bagi umat Islam. Piyambakipun eksis itu pada tahun 1450 SM sebelum Masehi. 1450 sebelum Masehi. Jadi nek dihitung-hitung kali Kanjeng Nabi niku pinten tahun? Kanjeng Nabi lahir 571 Masehi. Tapi benggangi kali Kanjeng Nabi Muhammad kali Nabi Musa itu 1450 ditambah 571. Kira-kira 2000 tahun lebih. Nah, kita dengan Kanjeng Nabi mawon kok pinten tahun bedane? 1445 ditambah 1445 Hijriah itu kan Kanjeng Nabi kita ditambah luas tahun dari di Mekah. Nah, makanya kalau Nabi Musa kepada kita ini berarti 2000 tahun ditambah 1000, kita kan 3500 tahun. Masya Allah, jaraknya yang begitu panjang. Tetapi Al-Quran memang mukjizat yang luar biasa dan masih bisa menceritakan sampai kepada kita ini. Kenapa? Karena Quran ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan yaumul kiamat. Salah satu tanda daripada kiamat kubro adalah Quran hilang tulisannya. Ini juga banyak menimbulkan khilafiyah dalam penafsiran. Hilang beneran tulisannya wis ana ora wong sing belajar Al-Quran utawa tulisannya bisa tapi prakteknya ora. Ini insya Allah nanti kalau memang kita ini perbedaan pendapat, tapi yang jelas Kanjeng Nabi salah satu alamat kiamat itu adalah hilangnya Al-Quran. Maka dari itu Allah menjaganya sehingga cerita-cerita kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu itu sampai kepada kita. Wakana wadkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Nabi Musa ini tadi saya katakan hidup sekitar 1450
tahun sebelum Masehi, yang pada saat ini adalah zamannya Fir'aun. Tugas utama daripada Nabi Musa ketika itu membebaskan kaum Bani Israel yang ada di Mesir, yang di situ mendapat perlakuan tidak adil daripada Fir'aun. Kita tahu bahwa Bapak Ibu dan sekalian, mulai ada kaum Bani Israel itu ada di Mesir semenjak Nabi Yusuf alaihissalam diambil oleh Aziz, itu yang dulu kita sudah katakan. Nah, pada suatu malam Fir'aun ini mimpi bahwa istananya ada yang mengatakan kebakaran. Istananya kebakaran habis. Nah, kemudian setelah itu Fir'aun mengumpulkan ahli nujumnya. Nah, cara saya ini ya para ulama ditanya ada apa tafsir mimpi. Kan zaman semono mimpi ya ditafsiri. Wis ana tafsir mimpi. Beda karo awake dhewe. Kadang-kadang awake dhewe mimpi dijaga kula lah, kira-kira ditafsiri lho. Jadi ini nek ana perawan dijaga kula, itu mimpinya akan ada seorang jodoh yang datang gitu kira-kira. Jelas terlepas daripada itu semua, si Fir'aun ini setelah mimpi itu kemudian mengumpulkan ahli nujumnya, paranormalnya, para perapalnya untuk ditanya ada apakah tafsir mimpi ini. Maka para ahli nujum menjawab bahwa ya Fir'aun, wahai Fir'aun, ini nanti akan ada lahir seorang bayi yang akan menghancurkan daripada kerajaanmu, yang akan menghancurkan Anda. Maka dari itu sejak itulah ada operasi bayi. Setiap bayi laki-laki dibunuh. Ya, kita mungkin sudah pernah tahu ini, dengar ini cerita ini dibunuh. Namun lagi-lagi karena kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa sekalipun lahir seorang laki-laki tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru malah kemudian diasuh oleh istri daripada Fir'aun yang bernama Siti Asia. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada operasi itu kadang-kadang sing selamat itu malah wong sing nang jero kota gitu. Sing nang jero lingkaran selamat, kemudian setelah dikinderkan, dilarung di Sungai Nil itu masuk ke istana Fir'aun, siapapun yang menetei itu Nabi Musa alaihissalam tidak mau. Jadi sekian banyak, akhirnya Allah berjanji kepada ibunya yang nanti akan mempertemukan ibunya lah yang menetei itu. Nah, dalam proses itu akan terjadi pertengkaran, itu perselisihan antara siapa namanya Fir'aun dengan istrinya Asia. Fir'aun kan sudah bilang semua siapapun yang punya anak laki-laki atau anak laki-laki yang lahir pada saat itu harus dibunuh. Tetapi kesannya Gusti Allah, Siti Asia ini bertahan, Kang Mas itulah kira-kira terus ini. Ini anak laki-laki ganteng bagus, mesti Nabi ganteng. Oh Nabi weleh ya ora pati payu Jawa lah itu kira. Ganteng begitu menawan gitu. Inilah nanti akan kita ambil anak. Nah, saya sudah perintahkan semua laki-laki, bayi laki-laki harus dibunuh. Tetapi kenapa malah saya atau kita ini akan menghidupi laki-laki, anak atau bayi laki-laki ini? Anak itu tidak tahu Kang Mas, itu kira-kira cobalah nanti anak ini dikasih
satu bara api, yang kedua pisang. Kira-kira milih mana? Nek anak ini milih pisang, silahkan dibunuh Kang Mas. Tetapi kalau anak ini milih bara api, bara itu mau ya. Lah harus anak ini kita pelihara, anak yang bagus, itu bagus-bagus macam ini, eman-eman. Betul, pada saat itu dikasih dua pilihan, pisang sama bara api. Kalau saya jenenge Nabi, fitrahnya kan luar biasa gitu. Semula akan mengambil pisang, tetapi alihkan tangannya oleh malaikat Jibril ke bara api. Bara api itu kemudian diplok, diplok itu apa bahasa Arab, bahasa Indonesia nih. Kalau dimakan, diplok itu tuh, semuanya dimasukkan itu kan. Nah, namanya bara api mowo kok dimasukkan di dalam kok dereng ngomongin diplok bahasa Indonesia nya kok gitu kan dimakan. Namanya bara api kemudian kalau dimasukkan ke mulut, tentu ini ya panas, ilatnya melocot kalau bosok kita. Karena itulah maka Nabi Musa itu gedenya celah, omongnya orang pati cetok. Nah setelah itu nanti maka piyambake nyuwun minta kepada Allah Nabi Harun itu untuk mendampingi. Nah karena yang demikian itu maka antara Nabi Musa dengan Nabi Harun ini menjadi sepasang nabi yang berdakwah kepada orang-orang Bani Israel, termasuk orang-orang kaumnya Fir'aun. Itu bapak-bapak dan saudara sekalian, insya Allah nanti bisa kita lanjutkan bahwa Nabi Musa ini termasuk nabi yang kokoh kuat luar biasa, sebab menghadapi kaum yang namanya Fir'aun dan kaum yang namanya Bani Israel, yang kedua-duanya itu Fir'aun ini mengutamakan kekerasan, Bani Israel tukang ngeyelan. Nanti ya itu pernah ada suruh korban sapi tanya, nanti ada orang di dalam ayat yang lain, sapi yang jantan apa betina, jawab betina, apa yang putih apa yang jawab putih, yang kurus apa yang lembut dan sebagainya. Itu nanti akan insyaallah akan kita bicarakan. Nah jelas sampai kepada Nabi Musa alaihissalam sekarang menjadi anak angkat Raja Fir'aun dan sekaligus menjadi penghuni daripada istana Fir'aun. Bapak Ibu dan sekalian, dari Ibrah ini kita ada pelajaran bahwa semuanya itu adalah karena tergantung kudrat wa iradatillah, kudratikum Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu berdasarkan, selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu kalau Allah menghendaki tidak ada sesuatu yang susah. Segala sesuatu kalau Allah yang tidak menghendaki, berusaha budiyo kaya mongko tentu tidak akan tercapai. Oleh karena itu, di samping kita berusaha juga sekaligus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.